Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi. Saya adalah salah satu dosen di program studi Gizi dan Dietetika, program sarjana terapan jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak. Pada kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Surveillance Gizi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa Prodi Gizi dan Dietetika program sarjana terapan dengan kode GIZ.658 dengan beban 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini akan memberikan keterampilan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah memahami sejarah surveillance gizi dan kebijakan program gizi. Yang kedua adalah memahami pengertian dasar-dasar tujuan, manfaat, ruang lingkup, sasaran surveillance gizi. Yang ketiga, menguasai konsep masalah gizi dan faktor penyebabnya. Yang keempat, mampu melakukan kompilasi dan tabulasi data. Yang kelima, mampu melakukan pengolahan dan analisis data, surveillance gizi, serta penyajian data. Yang keenam adalah mampu mengidentifikasi faktor-faktor risiko masalah gizi dan mampu menganalisis serta menginterpretasi secara sederhana hasil analisis situasi gizi. Yang selanjutnya adalah mampu membuat laporan surveillance gizi. Yang selanjutnya adalah mampu dalam pengelolaan program perbaikan gizi masyarakat, mampu mengidentifikasi peran berbagai sektor dalam menangani masalah gizi, dan mampu melakukan pendataan dan layanan gizi di Posyandu. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sistem blended learning ya, dengan tatap muka langsung dan tatap maya. Tatap maya kita menggunakan Zoom meeting ya. Untuk mencapai pembelajaran mata kuliah maka diberikan materi berupa bahan kajian ya sebagai berikut. Yang pertama adalah sejarah surveillance gizi dan kebijakan program gizi. Yang kedua adalah pengertian dasar-dasar tujuan, manfaat, ruang lingkup, sasaran surveillance gizi, dan prinsip dasar surveillance gizi. Yang ketiga, konsep masalah gizi dan faktor penyebabnya. Yang keempat, kompilasi dan tabulasi data. Yang kelima, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data surveillance gizi serta penyajian data. Yang keenam adalah analisis faktor risiko masalah gizi. Yang ketujuh, laporan hasil surveillance gizi. Yang kedelapan, diseminasi surveillance gizi. Yang kesembilan, pengelolaan program gizi di Puskesmas. Yang kesepuluh, peran berbagai sektor dalam menangani masalah gizi. Yang kesebelas adalah pendataan dan layanan gizi di Posyandu. Jumlah pertemuan sebanyak 16 kali dalam perkuliahan ini ya, terdiri dari 14 kali itu tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Agar perkuliahan ini dapat diselesaikan dengan baik, jadi saya menggunakan sistem pembelajaran. Untuk pembelajaran teori, kami menggunakan metode ceramah dan problem based learning. Untuk pembelajaran teori, langsung kepada mahasiswa dengan mempresentasikan PPT di dalam kelas kepada mahasiswa langsung. Untuk problem based learning, metode pembelajarannya berbasis masalah dengan memberikan mahasiswa pada studi kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Untuk pembelajaran praktikum, saya menggunakan data-data yang sudah dicari dari beberapa puskesmas yang ada di wilayah Kalimantan Barat untuk dianalisis dalam mengetahui masalah gizi yang kita temukan pada data tersebut. Untuk interaktif antara mahasiswa dan dosen, saya memberikan pertanyaan secara langsung dan membuka forum diskusi. Dan untuk interaksinya kita juga menggunakan WhatsApp group ya untuk diskusi mata kuliah. Sedangkan
untuk kehadiran dari mahasiswa tersebut kita menggunakan OGES Poltekkes Kemenkes Pontianak. Dan yang terakhir kita juga melakukan asesmen. Penilaian mata kuliah ini terbagi menjadi teori 40% dan praktek 60%. Penilaian teori terdiri dari tugas 20%, UTS 35%, dan UAS 45%. Agar bisa mengikuti ujian, mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan yaitu sekitar 75%. Untuk evaluasi perkuliahan, saya memberikan kuis dengan menggunakan Google Form. Demikian penjelasan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah surveillance gizi. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah surveillance gizi di kelas yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang, Pak. Oke, pada siang ini ya kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya dari minggu lalu tentang pengolahan data, dan saat ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang faktor-faktor analisis masalah gizi. Ada baiknya sebelum kita memulai, saya ingin bertanya dulu, apakah sudah siap untuk memulai perkuliahan? Siap. Oke, kalau sudah siap, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai perkuliahan. Mungkin siapa yang memimpin doa? Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Denny yang sudah memimpin doa. Baik, halo calon ahli gizi. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita kebiasaan kita biasanya memberikan kata-kata motivasi, ya. Nah, bagaimana yang memimpin motivasi? Ya, silakan Rendra. Izin teman-teman, izin Bapak, izinkan saya memberikan kata-kata motivasi hari ini. Masih ragu dengan calon ahli gizi? Masalah gizi masyarakat saja aku tangani, apalagi masalah gizi kamu. Oke, terima kasih. Ya, kita pada minggu lalu ya, masih ada yang ingat ya materi kita pada minggu lalu? Ya, pada minggu lalu. Ya, silakan. Ada? Oke. Perkenalkan, nama saya Daviani Sapitri. Baiklah, materi minggu lalu adalah pengolahan dan analisis data. Ya. Untuk cara pengolahan dan analisis data itu ada 3. Salah satunya adalah menjelaskan pengolahan dan meliputi pengolahan dan pemetaan pada status gizi. Iya, terima kasih. Ya, kasih aplaus dulu. Jadi dalam pengolahan data ya, dalam pengolahan data yang perlu kita perhatikan adalah menjelaskan pengolahan data meliputi pengumpulan data dan analisis data. Setelah itu kita melihat hubungan antar indikatornya, dan yang ketiga adalah bagaimana kita membuat analisis perbandingan. Ya, pada siang ini kita akan masuk ke masalah analisis faktor risiko, ya. Analisis faktor risiko masalah gizi. Nah, tahu faktor risiko? Ya, silakan. Faktor risiko, ada yang mungkin bisa memberikan pemahaman tentang faktor risiko. Faktor risiko masalah gizi, ya kan? Jadi faktor risiko itu ada faktor penyebab langsung, ada faktor penyebab tidak langsung. Oke. Yang langsung, oke, silakan. Ya. Ada 2 faktor, yaitu yang pertama asupan dan penyakit infeksi. Iya. Dari masalah gizi ya, faktor-faktor analisis masalah gizi. Jadi nanti adik-adik semuanya, kompetensi apa yang harus adik kuasai setelah mempelajari dari
faktor masalah gizi. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor risiko masalah gizi, ya. Sedangkan yang kedua, mampu melakukan analisis dan interpretasi hasil analisis situasi gizi. Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa mampu membuat rekomendasi intervensi masalah gizi. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini adalah konsep analisis. Konsep analisis masalah gizi yang ada, ya, yang ada pada saat ini menurut UNICEF, ya. Oke. Masalah gizi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor konsumsi zat gizi dan faktor infeksi. Ini yang dikatakan namanya penyebab langsung. Nah, sedangkan faktor konsumsi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Selain itu, faktor infeksi adalah pelayanan kesehatan. Nah, selain dari dua tadi, ada juga yang mempengaruhi, yaitu asuhan ibu dan anak. Ini yang biasa kita kenal dengan pola asuh. Penyebab utamanya adalah kemiskinan, pendidikan, ketersediaan pangan, dan kesempatan kerja. Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit infeksi. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit infeksi pada tingkat masyarakat. Itu terdiri dari yang pertama, faktor yang mempengaruhinya ada faktor presentasi rumah tangga yang memiliki lingkungan rumah sehat. iya, jadi adalah presentasi rumah tangga yang memiliki lingkungan sehat. Faktor yang kedua, silakan Amar. Persentase rumah tangga yang memiliki jamban keluarga. Oke, yang memiliki jamban keluarga. Jadi ada faktor tentang presentasi lingkungan sehat, ada tentang jamban keluarga, dan yang ketiga adalah presentasi keluarga yang hidup berperilaku hidup bersih dan sehat. Jumlah intake zat gizi. Sedangkan yang mempengaruhi penyakit infeksi adalah, nah, ini dua yang mempengaruhi tentang infeksi. Oke, ya. Ketersediaan pangan sangat dipengaruhi oleh harga pangan, ya. Bagaimana masyarakat bisa mengakses pangan apabila harga pangannya tinggi, terutama pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oke, selain harga pangan itu sangat berpengaruh adalah harga pangan yang melonjak tinggi mempengaruhi apa? Daya beli. Nah, sekarang selain daya beli, jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga itu juga sangat berpengaruh. Anggota keluarga yang anaknya 5 dengan anaknya 3 itu sangat berbeda untuk ketersediaan pangannya, ya. Nah, anak yang 3 otomatis bisa tercukupi dengan ketersediaan pangan. Sedangkan anak yang 5 dengan kondisi yang tidak mampu, dengan daya beli yang rendah, mereka tidak bisa untuk mencukupi ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Oke. Selanjutnya, ini adalah yang mempengaruhi ketersediaan pangan di masyarakat. Apa-apa saja? Yang pertama, ini produksi peternakan, perikanan, ya. Selain itu adalah produksi tanaman pangan serta ekspor dan impor pangan. Oke. Nah, untuk mengetahui, ya, langkah selanjutnya adalah kebutuhan pangan penduduk. Itu dipengaruhi oleh angka kecukupan gizi dan rata-rata kebutuhan pangan per kapita. Nah, ini daya beli keluarga itu sangat dipengaruhi oleh kesempatan bekerja. Mengapa kesempatan bekerja sangat berpengaruh? Karena kalau dia bekerja, dia punya penghasilan. Kalau ada penghasilan berarti mampu untuk membeli pangan. Ini hubungannya, ya. Nah,
Kesempatan kerja sangat berhubungan dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak akan semakin tinggi. Oke. Nah, ini adalah akses pelayanan kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, ekonomi keluarga, ya, perilaku kesehatan serta jarak fasilitas kesehatan. Oke, mengapa jarak sangat berpengaruh? Kenapa? Kalau puskesmasnya jauh, masyarakatnya datang juga sulit. Ya, kalau puskesmasnya jauh, terutama di daerah pedesaan-pedesaan, ya. Di puskesmas di sini jauh dari pemukiman, masyarakat tidak mau kadang datang ke tempat pelayanan kesehatan. Nah, dari kesemua tadi, ya, ini adalah lingkaran, ya, lingkaran dari bagaimana kita bisa menjadikan satu kesatuan dalam skema ini, ya. Jadi jumlah intake zat gizi dan penyakit infeksi ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah ketersediaan pangan, ya. Jumlah intake sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Yang kedua itu adalah apa? Iya, yang ketiga tingkat pendidikan, yang keempat kesempatan kerja, yang kelima iya, yang keenam oke, ya. Jadi sampai ke-8 adalah pola asuh perawatan anggota keluarga, itu sangat berpengaruh dalam menentukan analisis. Dalam teknik analisis tadi kita perlu mengingat tentang skor-skor tadi, sudah ada ketentuannya, ya. Oke. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan, yang harus kita ingat dalam menentukan scoring. Bagaimana cara menentukan scoringnya? Nanti akan kita lewati bagaimana cara menganalisis datanya. Nah, yang pertama, bagaimana kita membandingkan. Jadi yang data yang kita kumpulkan adalah data indikator gizi, indikator input, proses, output, dan outcome. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Ya, silakan. Yang kita lakukan apa? Membandingkan hasil capaian indikator dengan target. Iya, membandingkan hasil capaian indikator dengan target. Ya, selanjutnya silakan Rania. Menganalisis sesuai kategori serta membuat skor. Iya, menganalisis sesuai dengan kategori dengan membuat skor. Nah, nih, skor yang tadi, ya. Skor yang tadi kita di awal tadi ada skor 1, skor 2, skor 3 dan skor 4, ya. Selanjutnya bagaimana menjumlahkan skor dengan faktor risiko dan meranking hasil kumulatifnya, ya. Serta di akhirnya adalah bagaimana membuat prioritas masalah, lanjut mencari penyebabnya dan membuat rekomendasi usulan. Nah, sampai di sini kita bagaimana kita bisa membuat rekomendasi intervensi masalah gizi yang ada pada suatu wilayah. Oke. Nah, ini adalah salah satu teknik penyajian, ya, dalam kita menganalisis masalah. Oke, sebelum kita masuk sini, ya, saya mau sambil mengingat-ingat lagi, ya. Faktor untuk masalah gizi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi tadi. Ada faktor langsung dan tidak langsung. Oke, kalau faktor langsung silakan Rizka. Asupan dan penyakit infeksi. Asupan dan penyakit infeksi. Faktor tidak langsung. Akses pangan dan pelayanan kesehatan. Iya, akses pangan dan pelayanan kesehatan. Nah, oke, ya. Udah sampai di situ. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sementara sudah cukup jelas. Nah, ini salah satu contoh tabel analisis situasi, ya. Yang kita pelajari tadi adalah bagaimana kita memberikan scoring, ya. Ada skor masalah gizi kurang pada kecamatan A misalnya. Gizi kurang kita berikan skor 2. Ya, kalau 2 tadi apa artinya? Ringan. Oke. Kalau 3 sedang. Kalau 4 nah, ini ya. Jadi ada kita berikan skor-skor pada masalah
yang ada di wilayah ini, yang ada di wilayah kecamatan ini. Kecamatan ini adalah desanya, desa A, desa B, desa C dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut. Kalau ada data seperti ini, itu batuk. Oke ya. Jika ada data seperti ini, ya silakan salah satu bisa membaca tabel ini. Silakan baca. Saya mulai dari Medina. Mungkin bisa dibaca Medina. Bagaimana cara membaca tabel ini? Berdasarkan tabel di atas, terlihat cakupan D per S di Kabupaten X belum mencapai target, yaitu baru 79%. Sedangkan targetnya adalah 85%. Lanjut. Variasi cakupan antar wilayah di kabupaten tersebut cukup tinggi. Cakupan terendah berada pada 54% di Puskesmas K dan yang tertinggi sebesar 96% di Puskesmas J. Berarti yang jadi prioritas itu apa? Yang jadi prioritasnya? Puskesmas K, Pak. Puskesmas K. Karena Puskesmas K adalah cakupan yang paling rendah ya. Dan Puskesmas F itu cakupannya paling rendah di antara ini. Oke, ya, terima kasih. Saya ingin bertanya ya. Saya mau lihat pertanyaan tadi ya. Yang pertama adalah sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi asupan. Ya, silakan Rizka. Yang pertama ada persentase penduduk dengan penghasilan rendah, yang kedua persentase penduduk dengan pendidikan yang rendah, yang ketiga persentase penduduk miskin, yang keempat ada harga bahan makanan, dan yang kelima ada ketersediaan bahan makanan. Iya, tepat sekali. Yuk kita kasih aplaus. Ya. Sampai di sini ada lagi yang kita tanyakan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, sebelum kita berakhir ke materi ini, saya akan mengadakan kuis ya, kuisnya. Silakan kuisnya untuk mengklik masing-masing ya. Kuis kita menggunakan kuis Google Form. Silakan dibuka kuisnya. Ya, sudah ada satu yang masuk. Silakan lanjutkan. Oke, sudah pas semuanya. Terima kasih dari hasil kuis yang saya berikan pada sore ini, pada kesempatan ini adalah alhamdulillah mahasiswa sudah mampu untuk menjawab soal-soal masalah faktor-faktor risiko dan analisis masalah gizi. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Sampai ketemu kembali. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang, Pak. Baiklah, kita pada siang ini kita lanjutkan dengan kita memberikan studi kasus ya. Jadi studi kasus yang saya dapatkan ini adalah data-data dari Puskesmas. Ya, data-data dari Puskesmas yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Membuat scoring, ya, membuat scoring analisis masalah gizi yang ada di masing-masing Puskesmas, ya, masing-masing Puskesmas. Oke. Nah, setelah itu, setelah Anda tentukan scoringnya, berdasarkan apa tadi? Berdasarkan skor indikator yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan scoringnya,
Habis itu kita lihat prioritas masalah. Jadi puskesmas mana yang akan kita tangani terlebih dahulu dengan melihat hasil skor. Baik, apakah instruksi saya sudah cukup jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, masing-masing kelompok untuk melingkar, ya, masing-masing kelompok untuk melingkar pada setiap anggotanya. Oke, silakan. Jika sudah, maka buka data yang telah saya berikan, untuk dikerjakan. Bagaimana adik-adik semuanya bisa menentukan skornya berdasarkan indikator yang telah kita pelajari pada teori tadi, ya. Oke, selamat mengerjakan. Saya beri waktu sekitar 5 menit, ya. Oke, selamat bekerja. Ya, kita cukupkan waktu diskusi dan pengerjaan dari studi kasus yang telah saya berikan, ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan ini adalah data-data yang bagaimana kita bisa memberikan prioritas masalah, bagaimana bisa memberikan skor, dan bagaimana kita bisa menganalisis dari data yang telah saya berikan. Ini adalah data-data yang ada di Puskesmas. Oke, untuk pertama saya persilakan untuk kelompok 1, ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Saya mendapatkan data dari Puskesmas Sumberjaya. Untuk persen bumil kek itu mendapatkan skornya 3. Nah, di mana total dari variabel yang untuk persentasi masalahnya berapa persen? Bisa disebutkan? Permasalahannya ada untuk bumil kek itu 13,77%. Ya, dengan skor? Dengan skor 3. Ya. Terus untuk skor dari semua permasalahannya itu ada 29. Selanjutnya untuk kelompok 2, ya. Ya, untuk kelompok 2 ini silakan mempresentasikan hasil data yang sudah dikerjakan, ya. Oke, bagaimana untuk kelompok 2? Apakah ada perbedaannya? Ayo kita lihat dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ada, Pak. Untuk perbedaannya sangat jauh di antara Puskesmas Sumberjaya dan Puskesmas Wahana. Ya. Salah satu datanya yaitu remaja putri anemia dengan persentase 14,85. Di sini dengan skor 1 masih aman, sedangkan yang masalah beratnya yaitu persen bayi 6 bulan ASI eksklusif hanya mendapat 22,6 dengan skor 4. Iya. Kalau total skor keseluruhan? Total skornya yaitu mendapat paling tinggi di antara puskesmas lainnya yaitu 45. Sudah, ya, berarti terima kasih sudah memberikan pekerjaan yang baik, ya, pada siang ini, ya. Alhamdulillah semuanya bisa bisa menganalisis sehingga penanganannya setiap desa juga berbeda, ya. Tidak boleh kita pukul rata karena setiap desa yang ada di wilayah Puskesmas juga mempunyai masalah yang berbeda. Baik, terima kasih semuanya telah melaksanakan tugasnya dengan baik, ya. Dan kita kasih aplaus buat semua kelompok. Ya, demikian praktek studi kasus kita pada sore ini, ya. Lebih kurangnya mohon maaf, ya. Dan kelompok bagi mahasiswa yang masih belum begitu paham, ya, saya menyediakan waktu, ya, baik bisa di WA, ya, bisa melalui WA, ya, atau langsung datang ke ruang dosen, ya. Untuk mungkin ada yang kurang jelas untuk bertanya tentang masalah-masalah gizi dan cara penskoringnya dan serta menentukan prioritas masalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Sampai ketemu kembali di minggu depan. Oke, dah.